Shalom. Shalom semuanya, selamat sore. Siapa yang diberkati angkat tangannya. Mana tangannya? Siapa yang diberkati angkat tangannya. Haleluya. Selamat pagi sore saudara, kasih dalam Tuhan. Ayo kita bersama-sama menyembah Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh baik. Kau Tuhan yang setia. Kau sumber kekuatan kami. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus. Amin. Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Amin Tuhan. Alami sekarang ini. Kita percaya, katakan Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Amin. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, Engkau sungguh baik Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya. Dalam hidupku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini ya Tuhan. Oh Yesus kau segalanya. Oh Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Melimpah di dalam hidupku, ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya. Lebih lagi katakan dengan segenap hatimu, kami percaya Tuhan Yesus. Oh Yesus kau segalanya.
bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya Tuhan, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, sumber penghiburanku, sumber pengharapanku. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghiburku. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kau segalanya bagi kami, Kau Raja kami, Engkau Raja kami. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku Tuhan. Salib-Mu tebusku, salib-Mu bebaskanku, sembuhkan aku. Yesus, Yesus, syararararamo, syakayararamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu Tuhan. Oh, oh. Yesus Tuhan, oh Kau sungguh baik, Engkau sangat baik Yesus. Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber harapanku, Engkaulah sumber kehidupanku. Pulihkanku, penuhi aku Tuhan, penuhi aku Yesus. Roh Kudus penuhi aku. Ya Rabashe kararamo shararamase, ya namo shakara ya rabatabase, ya namo shekaramo, ya namo shakarabata, shenaramo sharabo. Oh Yesus, Shakarabatapa Shaparabatapa Yaramasha. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Amen. How great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God, and all will see how great. Amen. How great is our God. How great, oh, how great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama sembah Dia lebih lagi di hadapan Allah yang dahsyat, yang ajaib. Oh great, oh, sing with me, how great, oh,
Siapa yang diberkati? Mau lebih lagi? Amin. Mau lebih lagi saudara? Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Kau luar biasa Yesusku. Amin. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ya, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kasihlah luar biasa Allah kita. Katakan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang mengasihiku. Jemaat baca katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh, amin Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Syukur. Hormat bagimu Tuhan. Allah. Engkau Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Selamanya. Katakan selamanya. Yeay. Mana sorak-sorainya lebih lagi? Haleluya. Amin. Ayo kita bersama-sama bersorak lebih lagi di hadapan Allah. Amin. Kau tak pernah Tuhan tinggalkan kami. Kami takkan ragu. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidupku sepenuh hati. Kami yakin akan kau Tuhan. Kau tuntut langkahku. Yesus kau jaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kamu tercurah senantiasa berkat-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi sore hari ini Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, Ku senantiasa berkat-Mu Tuhan. Sumber, Kaulah sumber kekuatanku, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi pada Allah kita. Amin. Engkau luar biasa ya Tuhan. Oh, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes, Kau Tuhan. Amin. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa berkat-Mu Tuhan. Jalan dari kemuliaan, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai lagi lebih anak kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mana sorak-sorai sekali lagi dari anak kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Masih mau bersorak-sorai saudara? Silakan duduk saudara. Ya oke. Ya kita bersama-sama menyembah lagi. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami udah bersorak-sorai, kami udah bersuka cita. Haleluya Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Tak menyerah, walau kadang tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati.
Semuanya datang darimu, karena tanganmu Tuhan. Murnikanku, ku tetap hatiku. Oh, tanpa syarat, takkan goyah. Dengan imanku setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, ku takkan goyah. Imanku untuk setia, senangkan. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama sembah Dia. Oh, tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah. Haleluya. Senangkan hati, kami mau senangkan hatimu Tuhan. Ku tetapkan hatiku. Sampai saya hambanya mau kita bangkit. Tanpa syarat, takkan goyah. Senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap berharap kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyenangkan hatimu Tuhan. Ajari kami untuk kami mengikut Engkau Tuhan dengan hati yang murni Tuhan. Dengan motivasi yang benar Tuhan. Dengan kerinduan yang mendalam dari dasar hati kami. Bukan karena pertolonganmu, bukan karena berkat-Mu, tapi karena Engkau sendiri pribadi-Mu yang memikat hati kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat semuanya yang sudah terbaik Engkau berikan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, Kau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua sama-sama belajar, kami diberkati dan kami boleh bertobat, berubah sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mau serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Shalom. Ya, berapa banyak yang hadir di ibadah tadi pagi Saudara? Ada yang datang ibadah pagi selain yang pelayanan? Ada? Ada Saudara? Ya, puji Tuhan. Kalau datang tadi pagi mungkin Saudara hari ini kedinginan ya, karena tadi pagi kepanasan. Saudara ya, tadi pagi itu tiba-tiba listriknya mati tuh Saudara di tengah-tengah ibadah. Jadi pada kipas-kipas, tapi hari ini juga pada kipas-kipas. Apa AC-nya kurang dingin ya? Ya, atau karena sukacita memuji Tuhan tadi, Saudara ya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di kitab Ayub 23. Ya. Kitab Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ayub 23 ayat yang 10 sampai 12. Saya merasa pujian kita masuk firman tadi sesuai dengan tema firman Tuhan pada sore hari ini Saudara.
Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita semua. Karena ia tahu jalan hidupku, ia ini Tuhan saudara ya. Ayub bilang karena ia Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, kitab Ayub ini ya ceritanya tokohnya yaitu Ayub sendiri itu adalah kejadiannya waktunya itu di masa kuno saudara ya. Kurang lebih kalau tidak salah itu di zamannya Abraham saudara. Jadi ini bukan sesuai urutan di Alkitab Perjanjian Lama ya waktunya. Tapi Ayub ini kitab yang cukup kuno saudara. Dan saudara Ayub ini kita tahu ceritanya kalau saudara sering mendengar tentang kisahnya orang ini. Orang ini adalah di Ayub pasal yang pertama dikatakan Ayub adalah apa saudara? Orang yang saleh. Ya, orang yang saleh, jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Betul saudara? Kurang apa lagi? Sudah saleh, jujur, tidak suka bohong, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Orang ini hampir orang yang sempurna saudara pada masa itu. Dia ini tidak suka berbuat yang aneh-aneh, yang jahat, tidak suka berdosa. Walaupun dikatakan dia suka minta ampun, berdoa untuk dosa yang diperbuat anak-anaknya saudara. Tapi dia ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, tapi yang kita baca tadi adalah saudara ungkapan curahan isi hati Ayub pada saat dia ini mengalami satu tantangan permasalahan dalam hidupnya yang bertubi-tubi saudara. Karena dalam sekejap mata hanya sekitar berapa hari saudara itu kejadian kehidupannya berputar 180 derajat saudara. Yaitu kehidupannya sebagai orang kaya raya dan punya anak banyak dan punya saudara kehidupan yang luar biasa. Tiba-tiba saudara Tuhan mengizinkan, ya garis bawahi, Tuhan mengizinkan orang ini yang seperti ini saudara itu mengalami hal yang tidak baik. Dimulai dari harta bendanya ludes saudara dalam satu hari. Kemudian saudara, anak-anaknya meninggal semuanya dalam satu hari saudara. Kemudian apa lagi saudara? Tidak cukup sampai di situ, ternyata iblis tidak terima. Kembali dicobai dengan penyakit yang tidak jelas. Sampai dia hampir mati, istrinya meninggalkan dia saudara. Istrinya menghujat, berusaha untuk mempengaruhi Ayub supaya tidak lagi percaya sama Tuhan. Kehidupannya sangat drastis berubahnya. Dan di titik itu, di titik terendahnya saudara, Ayub ini berdoa. Dia ini merasa sendirian, dia merasa tidak punya teman. Karena teman-temannya justru sahabat-sahabatnya datang mempersalahkan dia. Mungkin kamu berbuat dosa, mungkin kamu ada ucapan yang salah, mungkin kamu begini begitu. Berusaha menghakimi dan Ayub berkata, aku kelihatannya tidak seperti itu. Dan di ayat yang ke-10 saudara, dia mengatakan, karena Tuhan itu tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tapi perhatikan dia punya komitmen, kakiku tetap mengikuti jejak Tuhan. Aku menuruti jalan Tuhan dan tidak menyimpang. Perintah dari bibir Tuhan tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetap dia beriman. Tetap dia komitmen dalam firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan akhirnya yang kita tahu ending kisahnya adalah kehidupannya dipulihkan kembali oleh Tuhan 2 kali lipat saudara. Amin saudara? Amin. Tapi dia mengalami masa-masa kelam. Mengalami permasalahan, mengalami ujian yang sekali lagi saya katakan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup orang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, kalau Ayub saja diuji, saudara, apalagi kita, saudara. Amin, saudara. Apalagi kita, saudara. Saya mau katakan begini, masalah itu terjadi belum tentu karena kesalahan kita, saudara. Memang ada banyak masalah yang kita alami karena kita sendiri yang salah langkah. Tapi di kasus Ayub ini, saudara, dia ini tidak berbuat salah. Tapi dia diizinkan Tuhan mengalami masalah. Halo, adakah saudara yang hari ini merasa, Tuhan, aku salah apa Tuhan? Kok aku sudah berusaha hidup benar, ikut perintahmu, tapi kok aku mengalami masalah? Saya mau katakan saudara, Ayub juga mengalami saudara. Tidak usah heran, masalah terjadi belum tentu karena kita bikin salah atau bikin dosa.
Tapi saudara, setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Amin. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Minggu lalu saya menyampaikan juga firman Tuhan yang hampir sama saudara, bahwa kalau saudara pengen tidak punya masalah, ya tidak usah hidup. Itu almarhum papi saya mengatakan seperti itu saudara. Kalau tidak pengen ada masalah ya tidak usah hidup. Karena orang namanya hidup saudara pasti ada masalah. Mungkin ada sesuatu yang, ada seseorang di sini yang berkata, Pak salah Pak, saya orangnya hidup dan saya tidak punya masalah. Boleh angkat tangan saudara? Boleh angkat tangan? Ya, kalau ada saya mau belajar saudara. Ya, karena yang saya tahu ya dari wajah-wajahnya kelihatan punya masalah saudara. Ya. Guyon saudara, bercanda. Tapi saudara, kita ini orang hidup pasti punya masalah, kecil besar ya. Mungkin saudara merasa tidak salah, tapi tetap ada masalah. Lah itu saudara, setiap orang hidup, semua ujian masalah yang kita hadapi, saya percaya sesuai dengan kitab yang kita baca tadi, itu adalah atas seizin Tuhan. Amin saudara. Belum tentu Tuhan yang mencobai, karena ada firman Tuhan yang mengatakan itu pencobaan barangnya bukan dari Tuhan. Tapi di kasusnya Ayub itu iblis yang meminta izin sama Tuhan. Jadi saya membayangkan ada satu meja di surga, Tuhan itu duduk saudara, dan setiap masalah ujian yang akan menghampiri kita anak-anaknya itu harus lewat mejanya Tuhan dulu. Dan Tuhan akan tanda tangan, oke boleh silakan, oke silakan tanda tangan. Nah saudara, berarti saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Tuhan mengizinkan Ayub mengalami masalah ujian. Tapi yang saya tahu Tuhan juga memberikan saudara, pemulihan dalam hidupnya Ayub. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Amin saudara. Kalau mengalami pemulihan pertolongan Tuhan, izinkan saudara, masalah menghampiri saudara dan relakan hatimu. Karena itu atas seizin Tuhan. Di ayat yang ke-10 tadi yang kita baca tadi, di Ayub 23 ayat 10, saudara coba tampilkan kembali. Saudara, Ayub 23 ayat 10, Ayub menyadari betul bahwa karena dia tahu, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Karena ia tahu jalan hidupku. Jadi Ayub menyadari betul, bahkan di ayat yang lain dia berkata begini, Tuhan, Engkau itu Tuhan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua terlaksana, tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau tahu semuanya dari awal sampai akhir. Saudara, jadi Ayub mengatakan begini, Tuhan, aku ini mungkin berpikir aku tahu semua yang akan aku alami di depan. Tapi dia mengakui dalam hidupnya bahwa Engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu karena engkau sendiri yang merancangkan semua yang terjadi dalam hidupku. Jadi yang pertama saudara, saya mau katakan kita perlu sadar bahwa Tuhan itu yang paling tahu. Amin saudara. Nanti ujungnya di depan sana itu kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau hari ini masalah belum selesai, ada kabar baik buat saudara bahwa yang namanya di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang kekal saudara. Termasuk permasalahan kita itu pun tidak kekal. Tidak selamanya akan kita alami. Akan ada masanya masalah itu selesai. Dan yang tahu adalah Tuhan sendiri kapan masalah itu selesai saudara. Karena itu kita perlu seperti Ayub. Mengaku di depan Tuhan, Tuhan Engkau paling tahu jalan hidupku. Masalahku seperti ini Tuhan, aku berserah hanya kepadamu, aku mengandalkan Engkau, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti Ayub, mari kita berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin saudara. Hari ini saya mau menyampaikan lebih dalam tentang bagaimana ujian, yaitu seperti menguji emas saudara. Nah kata-kata menguji di sini lebih tepatnya adalah memurnikan saudara. Tadi pujian yang kita nyanyikan ada kata-kata tanganmu memurnikan aku, tangan Tuhan memurnikan aku. Ternyata benar saudara, ayat 3 sampai 5 di layar belum bisa ya. Saya akan bacakan Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima, saudara bisa buka di HP masing-masing. Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima, Paulus mengatakan kepada jemaat di kota Roma, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, bangga juga dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, Roma 5, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan
kepada kita. Saudara, respon yang benar kalau kita ngerti betul bahwa Tuhan itu tidak bermaksud untuk menghancurkan hidupmu, tapi Tuhan itu justru mengasihi kita, dia mau memurnikan kita sampai kita ini jadi lebih bernilai berharga, sampai seperti dia. Nah, saudara, respon kita yang benar adalah yang pertama kita harus bermegah. Bermegah itu apa? Bangga, saudara. Ya, bermegah itu bangga, sukacita, saudara. Dan di Yakobus 1 ayat yang kedua, ya saya akan bacakan. Yakobus 1 ayat yang kedua, Yakobus juga mengatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, respon yang benar yang pertama kita harus bermegah dalam setiap ujian, pencobaan, penderitaan. Karena kita tahu tujuannya untuk memurnikan, membuat kita jadi lebih berharga. Yakobus bilang kita harus berbahagia, senang. Amin, saudara. Bahagianya bukan karena dapat sesuatu yang enak, saudara. Tapi ini menderita kok bisa bahagia. Ya karena kita tahu tujuannya untuk membuat kita jadi lebih murni, lebih bernilai berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. 1 Petrus 1 ayat 6, saudara, juga mengatakan kepada kita, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, saudara, bahwa kita ini harus bersukacita, saudara, di dalam penderitaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, saudara, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, yang harus kita lakukan, langkah pertama kalau kita tahu tujuan pemurnian, ujian, seperti Ayub diuji, dan dia bilang aku akan timbul seperti emas. Artinya dia bilang bahwa imanku ini sudah kadarnya murni seperti emas. Dia yakin betul, dia berusaha membuktikan imannya. Saudara, kalau kita mau seperti Ayub, yang pertama, rubah cara pandang kita, saudara. Ya, cara pandang kita terhadap masalah. Jangan lagi kita ngomel, kita bersungut-sungut, bahkan kita cari jalan kepada orang lain selain kepada Tuhan. Saudara, kita harus bertobat hari ini. Rubah cara pandang kita, karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan bilang bahwa kalau kita menghadapi penderitaan, masalah, ujian, tantangan, itu kita harus bermegah, kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Tidak boleh sedih berkelanjutan, terpuruk dalam masalah. Tidak boleh, karena kita tahu itu semua Tuhan izinkan untuk memurnikan, membuat kita jadi lebih bernilai, berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin, saudara? Amin. Saya berdoa supaya saudara memahami tentang ini ya, sambil kipas-kipas tidak apa-apa ya. Karena emas kalau dimurnikan itu menggunakan api itu memang panas, saudara ya. Ini cocok, saudara, dengan tema firman Tuhan. Videonya belum bisa layarnya? Belum bisa? Nanti kalau sudah bisa kasih tahu ya supaya bisa melihat ya. Yang kedua, saudara, bagaimana emas itu dimurnikan? Kita tahu bahwa memurnikan emas itu membutuhkan namanya waktu dan proses. Membutuhkan waktu dan proses, dan ini tidak sebentar. Tidak sekejap kemudian emas itu yang dulunya dari emas yang campuran. Saudara punya perhiasan emas, ya, anting-anting, kalung, gelang dan lain sebagainya. Itu bukan emas murni, saudara. Itu bukan emas murni. Emas murni itu adalah yang tulisannya 24 karat 99,9%. Dan itu hampir sulit ditemui. Emas yang 100% murni itu sulit sekali ditemui. Kalung yang saudara pakai, enggak tahu imitasi apa asli emasnya, tapi itu saudara kalau dilebur, saudara, kalau dicek itu pasti bukan emas murni. Sayangnya saya tadi mau membawa contoh emas murni, saya cari di rumah saya kok tidak ada, saudara ya. Karena memang saya enggak punya, saudara ya. Sayangnya saya enggak bisa kasih contoh kepada saudara karena emas murni itu begitu mengkilatnya, enggak ada zat yang lain sampai dia bisa memantulkan. Ya kalau dipakai bercermin itu bisa, saudara. Nah, saudara, yang kedua, kita harus tahu pemurnian itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Nah, menggunakan apa, saudara? Alatnya. Kalau orang memurnikan emas itu satu yang pasti di zaman dulu. Sebelum ada bahan-bahan kimia. Menggunakan api, saudara. Ada sebuah tungku yang dinyalakan dan kemudian
sampai suhunya mencapai 1400 derajat minimal, itu baru emas itu mencair saudara. Nah, logam-logam yang lain sudah keluar duluan. Begitu suhu mencapai suhu sekitar 1000, itu logam-logam lain, kotoran-kotoran sudah keluar, sudah hangus, sudah hilang saudara. Tinggallah emas yang murni. Di suhu 1400 sampai 1700 itu emas itu akan mencair saudara. Dan dia akan menemukan wujudnya yang sesungguhnya. Karena kotoran-kotorannya yang tidak diinginkan itu sudah keluar, sudah hilang, sudah hangus semuanya. Saudara, kadang-kadang tidak cukup dibakar di satu tungku, saudara. Itu membutuhkan satu seperti semprotan ya, obor, saudara. Torch bahasa Inggrisnya, itu yang api yang tembak itu, saudara ya. Dipanaskan lagi sampai suhunya setinggi mungkin. Dan emas itu akan benar-benar leleh mencair dan kalau dipadatkan kembali, jadilah dia emas yang murni yang berkilau-kilauan, saudara. Butuh waktu dan proses. Nah, saudara saya mau katakan begini, orang kalau dalam tekanan, dalam proses, dalam masalah, orang bijak bilang, ketok asline. Betul saudara? Manusia kalau dalam masalah, dalam tekanan, keluarlah aslinya. Keluarlah yang namanya kotoran-kotoran itu yang mungkin Tuhan tidak berkenan saudara. Kita mungkin tidak sadar sampai kita menghadapi masalah yang begitu berat menekan kita. Sampai kita tiba-tiba keluarlah hal-hal yang sepertinya kita ini sudah bertobat ternyata belum. Saudara, tujuan Tuhan untuk mengizinkan kita dalam tekanan dalam masalah adalah supaya itu tadi saudara, kotoran-kotoran, kebiasaan lama yang tidak baik, dosa-dosa itu saudara. Semua itu keluar lenyap, bukan cuma dosa dan hal-hal yang seperti itu saudara, tapi juga apalagi saudara, kemalasan, gengsi, harga diri saudara, kesombongan saudara, kemudian apa lagi saudara, kepahitan. Itu kalau dalam tekanan, dalam masalah itu seringkali kelihatan aslinya saudara. Manusia itu kelihatan aslinya kalau dalam tekanan. Kalau di ganja kekuasaan juga kata Pak Ahok, kalau pengen tahu manusia aslinya itu kasih kekuasaan. Nanti dia semena-mena atau rendah hati saudara. Tapi kalau dalam tekanan itu paling gampang ngecek, kelihatan. Ya, seperti apakah kita, saudara. Nah saya berdoa hari ini supaya saudara sadar betul bahwa tekanan masalah, ya pemurnian, panas yang kita rasakan hari-hari ini yang membuat kita tidak tahan. Tuhan aku tidak tahan, masalahku gak barbar, bertubi-tubi kok tidak selesai-selesai, aku sampai pengen nyerah. Saudara pujian tadi mengatakan, ku tak akan menyerah. Amin saudara? Amin saudara? Kita ini lagi dipanaskan seperti emas, saudara. Dan Tuhan ingin yang keluar itu ya hal-hal yang tidak berkenan sampai kita bersih, kita murni, kita punya motivasi yang benar, hati yang benar dalam mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang ikut Tuhan, itu hatinya, motivasinya itu tidak benar saudara. Dan itu bisa kelihatan kalau dalam masalah. Amin saudara? Itu bisa kelihatan. Hari-hari ini Tuhan izinkan kita semua mengalami supaya kita punya respon yang benar. Respon yang benar adalah kita harus punya hati yang lembut, hati yang mau dibentuk. Ya, kita harus bertekun dalam penderitaan, dalam masalah. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Saudara, saya akan bacakan buat kita semua. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan namanya ketekunan. Ya, tadi ingat firman Tuhan bilang ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, dari kita bertekun, tetap bertekun seperti Ayub, tetap lakukan firman, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap cari Tuhan, bertekun di dalam masalah, kita akan jadi orang yang tahan uji. Buah roh adalah kesabaran. Kesabaran bahasa aslinya long suffering adalah tahan dalam penderitaan. Saudara, harusnya respon kita pada saat dalam tekanan, justru kita semakin bertekun di dalamnya. Kita semakin didapati melakukan firman, melakukan kehendak Allah, cari Tuhan lebih lagi. Saudara, kita harus belajar hari ini. Kalau kita mau memperoleh janji Tuhan, seperti Ayub, bertekunlah, jadi orang yang tekun. Generasi hari ini, ya generasinya anak-anak saya itu saudara ya, adalah generasi yang dikatakan kurang tekun. Ya memang saya mendapati banyak anak-anak muda sekarang itu tidak tekun saudara. Baru kerja, baru ngelamar kerja saudara, sudah tanya duluan, ada pertanyaan enggak sebelum kamu saya wawancara, saya terima. Tanya Pak, apa? Gajinya berapa? Loh, belum mulai kerja,
belum ada pengalaman sudah tanya gajinya berapa. Kenapa kamu tanya itu? Kalau gajinya kurang kamu nggak mau masuk sini. Iya Pak, saya pengen minimal segini. Saudara, ada anak-anak yang muda yang seperti itu saudara. Nah kalau saudara sudah pengalaman 10 tahun di bidang itu, saudara berani menantang minta gaji berapa. Lah ini belum ada pengalaman. Tapi saya selalu bilang, sudahlah coba dulu. Coba dulu kerjanya, buktikan dulu dalam tekanan, dalam masalah. Jangan minta gaji dulu. Saudara, kemarin istri saya juga wawancara seorang wanita dan akan melamar kerja, saudara. Ya, itu juga gitu ditanyai. Dikasih pengertian, nanti kamu kerjaan di sini ini, nanti harus kuat, terbiasa menghadapi tekanan. Nanti pelanggan yang cerewet, pelanggan yang minta cepat, diuber-uber. Belum sampai dijelasin selesai, sudah nangis duluan, saudara. Kenapa? Kelihatannya saya tidak kuat, bilang gitu. Waduh, lah ini, saudara, generasi sekarang kalau kita tidak mendidik dengan benar, akan jadi generasi yang kurang tekun, saudara. Bandingkanlah orang-orang di zaman dulu dengan zaman sekarang. Orang zaman dulu tekun, saudara. Saking tekunnya jaga toko sampai tidak mau ditinggal. Betul, saudara ya? Ya, guyon saudara ya, guyon saudara. Karena orang dulu itu kan saya lihat sukanya jaga toko itu ya. Tidak pernah ditinggal sama sekali, pergi-pergi nggak pernah. Ya, karena apa? Takut tokonya katanya tidak ada yang bisa dipercaya. Betul saudara, memang hari ini kita susah cari orang yang bisa dipercaya. Tapi kita perlu belajar dari ketekunan orang-orang yang seperti ini saudara. Kita perlu jadi orang Kristen, itu punya hati yang lembut, mau dibentuk, dan hati yang tekun. Hasilnya kita akan jadi orang yang tahan uji, jadi orang yang sabar dalam penderitaan. Yang ketiga, yang pertama kita tahu pemurnian Tuhan seperti memurnikan emas itu adalah tujuannya bukan untuk menghancurkan tapi membuat kita jadi lebih berharga, lebih murni. Yang kedua, kita tahu bahwa pemurnian emas seperti Ayub bilang saudara, itu adalah membutuhkan waktu dan proses, tidak sebentar saudara. Itu mungkin membutuhkan seumur hidup kita saudara. Dan itu mungkin masalahnya cukup berat, kita merasakan tidak enak saudara. Yang ketiga saudara, ada kabar baik buat kita semua ya. Ada kabar baik buat kita semua bahwa orang yang memurnikan emas, yaitu Tuhan, seperti Tuhan memurnikan kita saudara, yang menguji emas, memurnikan emas, dipanasi dengan api, itu orangnya sang pemurni itu, saya dapati, dia tidak pernah meninggalkan emas yang dimurnikan itu saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan itu. Dia tidak akan pernah pakai mesin kemudian ditinggal pergi, saudara, nanti 1 jam balik lagi. Tidak saudara, prosesnya bukan seperti itu. Orang yang memurnikan emas, saudara, tidak akan pernah ditinggal saudara. Selalu dia pantau, betul dipanasi dengan sabar, dilihat kurang apa ya, kotorannya masih ada dicutek keluar. Saudara, dipanasi lagi, ditunggui terus saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Tuhan di tengah-tengah masalah yang diizinkan untuk memurnikan kita, sang pemurni yaitu Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saudara dan saya dalam setiap permasalahan yang kau hadapi saudara. Karena itu kita perlu punya respon yang benar saudara. Kita perlu punya respon yang benar seperti Ayub saudara. Karena di dalam masalah justru adalah kesempatan kita untuk lebih mengenal Tuhan. Justru di dalam tengah-tengah permasalahan itu justru kita bisa lebih mendekat, mengenal pribadinya. Seorang Ayub di akhir ujiannya, waktu dia lulus, dia bilang begini di ayat 42, karena hanya dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang melalui masalah, tantangan, ujian, pemurnian yang engkau izinkan untuk aku alami. Ayub bilang apa saudara? Mataku sendiri melihat engkau. Dia berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah masalah saudara. Di tengah tekanan penderitaan. Hari ini saya mau katakan kalau perjanjian lama itu Tuhan itu ada di luar manusia. Tuhan itu suatu pribadi yang jauh saudara. Yang tidak ada di dalam diri kita. Tapi hari ini di zaman perjanjian baru, pribadinya melalui Roh Kudusnya itu ada di dalam diri kita. Orang percaya, amin saudara? Amin? Kurang apa lagi? Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun karena dia ada di dalam kita. Kurang apa lagi pertolongannya saudara? Coba kita buka di 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ya, apakah videonya sudah bisa? Bentar lagi kita putar ya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima saudara.
kita harus sadar bahwa ini satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita harus tahu, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Ini lidik hati kita, saudara. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab, nah perhatikan baik-baik. Kalau engkau tidak yakin betul bahwa ada Tuhan Yesus, kamu tidak tahan uji. Kenapa kita hari ini menyerah dalam masalah? Karena kita tidak yakin, tidak beriman betul bahwa Dia ada di dalam kita. Amin, saudara. Ini yang perlu kita ulang-ulang, kita ingatkan pikiran kita. Ayo kita rubah. Tuhan tidak jauh, saudara. Dia hanya sejauh doa. Amin, saudara. Dia ada di dalam kita. Dia siap untuk menyelesaikan masalahmu. Dia siap mendengarkan curhatmu, saudara. Hanya kita seringkali yang tidak tahu. Kita tidak sadar, kita lupa mungkin. Kita tidak yakin bahwa Dia ada di dalam kita, saudara. Kemarin waktu kul di tempatnya Pak Hendri, gembala kulnya yaitu Pak Hendri bilang begini, kalau aku ada masalah, aku masuk kamar, aku tidak mengadu pada orang lain, tidak ada yang bisa aku kasih laporan. Aku masuk kamar, aku tutup pintu, aku nangis sama Tuhan. Kata Pak Hendri seperti itu, saudara. Itu betul, saudara. Saudara kalau ngadui masalah, Tuhan jadi jalan pertama atau jalan terakhir, saudara. Ya jangan-jangan Tuhan jadi alternatif terakhir kalau semua udah mentok dicoba, oh iya masih ada Tuhan ya. Saya mau kasih tahu, saudara, harusnya yang benar, Tuhan jadi yang pertama, saudara. Kalau ada masalah, berdoa, masuk kamar cari Tuhan, nangis bila perlu sama Tuhan. Amin, saudara. Karena Dia ada, Dia selalu ada, tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Sebelum saya selesai, kita mau lihat satu video ini ya, singkat saja 1 menit. Saudara, saya ambil dari YouTube, saudara, bagaimana proses pemurnian emas supaya saudara tahu, saudara, bagaimana caranya logam yang mulia itu mengalami satu pemurnian, perubahan. Bisa? This concoction might be a bit more valuable than you'd first imagine. After selectively dropping the main element out of solution, rinsing it, drying it, I'm left with this amazing powder. Ini bubuknya emas, saudara, bukan tanah ini, saudara ya. Emasnya masih bentuk kasar, masih bentuk bubuk, saudara ya. Dipanasi, ini tidak secepat kelihatannya ya, lama sekali manasinya. Saudara, kemudian didinginkan dengan air, saudara. Masih jadi emas yang kasar ya. Perlu sekali lagi prosesnya. Tapi ini juga tidak secepat yang di video, dicepetin, saudara ya, harusnya lama sekali. Ya, dituanglah, kotoran sudah keluar semua, masih dipanasi lagi. Ya, dipanasi, masukkan air lagi, jadi berkilauan, saudara. Kemudian proses dikasih merek, ditok, dan bisa dijual sebagai emas yang murni, saudara. Prosesnya seperti ini, tidak secepat yang di video, tapi ini lama sekali. Ya, ditunggui terus, dipanasi, saudara, sampai semua kotoran keluar, semua yang tidak termasuk logam emasnya itu hilang, saudara. Dan benar-benar cuman hanya emas yang tinggal. Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu, amin, saudara. Sampai hanya tinggal engkau dan Tuhan. Hatimu dan hati Tuhan itu benar-benar hati yang murni di hadapan Tuhan. Coba kita buka satu ayat, saudara, yang terakhir, saudara. 1 Petrus 15 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Bergembiralah akan hal itu. Nah, saudara, kita harus bergembira menantikan keselamatan kita. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya, berduka cita bolehlah, tapi jangan lama-lama, saudara. Perhatikan ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, sekali lagi, kemurnian iman, saudara. Ujian itu untuk membuktikan kemurnian, memurnikan. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas itu sudah tinggi nilainya, tapi Tuhan bilang iman yang murni, yang Tuhan cari, itu jauh lebih tinggi nilainya dari emas, saudara. Amin. Makanya harus mengalami satu proses yang panjang sampai kita punya iman yang murni. Sehingga kamu, dikatakan yang diuji kemurniannya dengan api. Api
berbicara mengenai masalah tekanan, ujian, cobaan dalam hidup kita. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, iman perlu diuji. Amin. Iman perlu dimurnikan. Sampai lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Targetnya adalah yang Tuhan ingin capai. Itu hati kita, motivasi kita, karakter kita itu murni dalam mencari Tuhan. Ada orang yang tidak murni dalam mencari Tuhan. Kenapa? Contohnya kalau aku diberkati Tuhan, mengalami hal-hal yang enak, yang nyaman, aku akan cari Tuhan. Tapi kalau aku tidak mengalami hal-hal yang enak sesuai dengan keinginanku, maaf Tuhan, aku tak cari yang lain. Saudara, iman yang murni itu carinya bukan cari berkatnya, saudara, bukan cari pertolongannya Tuhan, tapi cari pribadinya. Amin, saudara. Cari pribadinya. Ini yang Tuhan maksudkan, iman yang murni. Bahwa kita percaya Tuhan itu apapun yang terjadi, walaupun menderita, walaupun berduka cita, walaupun banyak masalah, banyak tekanan, tapi tetap kita bilang Tuhan. Seperti Ayub bilang, kalau engkau menguji aku akan timbul seperti emas, saudara. Munculkan imanmu yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, sampai kapan emas itu akan dimurnikan? Nah ini yang terakhir, saudara. Sampai kapan emas itu dimurnikan oleh si tukang emas tadi, saudara? Sampai kapan dia selesai prosesnya? Memanasi, ya mungkin kasih bahan kimia kalau zaman sekarang. Sampai kapan itu terjadi? Sampai, saudara, emas itu jadi emas batangan yang 99,9% dan saking bagusnya, saking berkilaunya emas itu sampai kalau dipegang dan kita bisa lihat wajah kita, memantulkan wajah kita di emas itu, saudara. Itulah emas yang murni. Apa artinya? Kapan Tuhan selesai dengan kita? Saudara, sampai karakter Tuhan, pribadi Tuhan nampak di dalam dirimu. Amin, saudara. Tujuannya itu kita dimurnikan. Sampai Tuhan bisa lihat, wah ini yang aku cari. Ini emas yang aku cari, ini iman yang murni yang aku cari. Yang sama seperti pribadi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa hari ini firman Tuhan kita tangkap dengan benar, kita respon dengan benar. Kita harus berjuang hari ini di tengah-tengah penderitaan, permasalahan. Saudara, yang pasti kita semua mengalami dan itu diizinkan Tuhan. Saudara, itu harus terjadi sampai Tuhan nyata. Pribadi Tuhan tampak, sifat-sifat karakternya kelihatan dari kehidupan kita. Dan Tuhan akan bilang, inilah yang aku cari. Ini emas murni, iman yang murni lebih tinggi nilainya dari semua hal yang fana. Saya berdoa hari ini kita jadi orang Kristen yang tidak gampangan, yang hanya percaya beriman kepada Tuhan pada saat kondisi enak, nyaman, kaya, punya uang banyak, saudara. Tapi hari ini kita jadi orang Kristen yang seperti Ayub, saudara. Yang waktu Tuhan uji, dia sadar betul Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Dan dia merespon dengan benar. Dia bilang, aku akan timbul seperti emas. Dia sadar betul tujuannya ujian bukan untuk menghancurkan hidupnya. Tapi untuk memurnikan, membuat jadi lebih berharga. Dia sadar betul bahwa butuh waktu, proses, tekanan, panas yang untuk memurnikan logam itu, saudara. Supaya semua yang tidak berkenan itu keluar. Ayub juga tahu betul bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dia. Dia mengenal Tuhan melalui setiap permasalahan. Hari ini, mari kita berdoa sama-sama, kita nyanyikan satu pujian. Saudara, dan kita datang kepada Tuhan. Supaya firman ini benar-benar kita lakukan, bukan hanya kita dengar dan kita kembali dengan sia-sia. Tapi saya berdoa supaya firman ini bertumbuh, berbuah di dalam hidup setiap kita. Kita jadi orang Kristen yang benar-benar militan di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian lebih dari emas dari refnya. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Katakan,
lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan, dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kau yang mau merespon firman Tuhan, katakan, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, nyatakan iman-Mu di depan Tuhan yang lebih dari emas yang murni. Lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, kita ambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang kau berkata, Tuhan, aku dengar firman Tuhan bahwa ujian, pencobaan, tekanan yang aku alami hari ini, permasalahan yang belum selesai, itu adalah satu bentuk pemurnian yang kau izinkan terjadi. Bukan untuk menghancurkan hidupku, tapi untuk membuat aku lebih bernilai, lebih berharga di hadapan-Mu. Saudara, saya tidak akan berdoa buat saudara yang bilang saudara punya masalah, karena kita semua punya masalah. Tapi saya berdoa hari ini bagi saudara yang berkata, Tuhan, walaupun masalahku belum selesai, bertubi-tubi tidak selesai-selesai, tapi Kau mau berkata, karena aku dengar firman Tuhan, aku mau Tuhan berkata seperti Ayub, seandainya Engkau menguji aku akan timbul seperti emas yang murni. Aku mau sungguh-sungguh nyatakan imanku di hadapan-Mu. Aku tidak akan menyerah Tuhan. Aku akan merespon dengan benar, aku akan bertahan dalam tekanan. Aku akan punya sudut pandang yang benar bahwa masalah izinkan Tuhan terjadi untuk membentuk hidupku. Membuat aku lebih dan lebih lagi bernilai berharga di hadapan-Mu dan di hadapan semua orang. Dan aku tahu Tuhan, di tengah-tengah masalah yang terjadi, Engkau ada, Engkau tidak akan pernah tinggalkan aku. Bahkan Engkau ada di dalamku, yang membuat aku bisa bertekun, membuat aku tahan uji. Adalah Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Saudara, kalau Engkau mau berkata seperti itu, Engkau boleh angkat tanganmu di tempat Engkau berdiri, dan saya akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Bahkan Engkau ada di hati kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bapak, hamba berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan, permasalahan yang kami tahu semua mengalami. Kami berdoa, kami punya respon yang benar seperti Ayub Tuhan. Kami mau merespon dengan benar, kami punya pikiran, pola pikir, sudut pandang yang benar bahwa permasalahan yang Kau izinkan terjadi bukanlah untuk menghancurkan kami, tapi untuk membentuk kami, membuat kami jadi lebih berharga. Karena itu izinkan kami berdoa Tuhan, kami punya satu pertobatan, kami punya pikiran yang benar, kami mau bergembira, bersuka cita, bermegah dalam penderitaan kami. Karena kami tahu itu membuat kami jadi orang yang tekun dan tahan uji di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kalau Engkau izinkan masalah kami belum selesai, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu berikan kekuatan lebih lagi untuk mereka menanggungnya. Kami tahu firman-Mu berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami semua. Kalau Engkau izinkan, Engkau tahu kebatas kekuatan kami. Engkau tidak izinkan itu melampaui kekuatan kami Tuhan. Izinkan kami mohon kekuatan yang dari surga untuk kami boleh bertahan Tuhan dalam tekanan. Untuk kami boleh bertahan menguatkan kepercayaan kami, iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan yang satu yang kami tahu, Tuhan ajari kami untuk kami yakin, beriman teguh kepadamu bahwa Engkau ada di dalam kami. Kristus ada di dalam kami, tidak pernah tinggalkan kami. Izinkan kami di tengah-tengah masalah ini kami belajar lebih-lebih mengenal Engkau Tuhan. Mengenal pribadi-Mu yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak sedetik pun Engkau beranjak dari kami Tuhan. Engkau akan segera menolong kami, memulihkan kehidupan kami seperti Engkau memulihkan hamba-Mu Ayub Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Berikan kami kekuatan hikmat kuasa-Mu lebih lagi, Roh Kudus yang berbicara lebih lanjut di dalam hati setiap anak hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya melalui gereja ini, iman kita semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang tinggal di Lasem untuk mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore di Jalan Babagan 23 Lasem. Mari bergabung di doa pagi GB Rembang yang diadakan pukul 5 pagi. Untuk wilayah Rembang setiap hari Selasa dan Jumat, sedangkan untuk wilayah Lasem diadakan setiap hari Senin dan Kamis. Mari bertumbuh bersama di KUL. Melalui komunitas kecil ini, Anda akan mendapatkan penggembalaan yang baik. KUL ini diadakan setiap Rabu di kelompok masing-masing. Bagi Anda yang mau bergabung dapat menghubungi Bapak Robert. Mari ajak anak-anak Anda untuk bergabung di kelas Kingdom Kid. Kelas ini diadakan setiap hari Kamis pukul 5 sore di gedung KKC GB Rembang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Linda, dan berikut daftar kelasnya. Mari masuk hadirat Tuhan dengan mengikuti malam doa pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Kamis, pukul 7 malam di tempat ini. Ibadah wanita di bulan ini akan diadakan pada hari Jumat, 26 April 2024, pukul 5 sore, dan akan dilayani oleh PDM Vince dari GB Jatibarang. Untuk remaja dan anak muda, mari gabung ke Unity Club. Ibadah ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di gedung KKC GB Rembang. Mari bawa anak-anak Anda untuk bertumbuh di ibadah sekolah minggu. Ibadah ini diadakan setiap hari Minggu, pukul setengah 10 pagi, di gedung KKC GB Rembang. Mari terus dukung pembangunan gedung KKC GB Rembang, yang masih membutuhkan bantuan dana dari Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur dapat transfer ke rekening berikut ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, mari kita tanamkan firman Tuhan dalam hidup kita sepulang dari ibadah kita. Amin. Supaya sepulang dari tempat ini kita memiliki kuasa firman yang akan menolong kita, memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, karena hari-hari ini tidak mudah, di mana saat-saat ini saudara, Tuhan sedang melawat umatnya, memurnikan iman kita. Karena Tuhan ingin setiap kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pujikan yang tadi lebih dari emas. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu.
Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Biarlah firman Tuhan itu tertanam di hidup kami, supaya kami menjadi umat yang kuat di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua memiliki iman yang semakin teguh dan berakar di dalam Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami senantiasa melekat hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya kalau hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan, kami akan mendapatkan suplai kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami terus bertahan di dalam pemurnian ini, menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang memproses kami supaya kami menjadi anak yang berharga, yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Roh-Mu yang akan menuntun dan menolong kami, setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami terus berada tetap di dalam firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami. Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan suara hati Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang hari ini. Kami percaya jerih payah mereka di dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami pulang, kami membawa persembahan kami. Kami sudah diberkati keuangan kami memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami tabur ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena kami menabur untuk pekerjaan Tuhan, maka kami percaya pekerjaan kami akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya kami pulang bersama dengan Tuhan. Kami tidak pulang sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kami. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siapa yang diberkati Tuhan, saudara percaya bahwa engkau pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau tetap ada di dalam berkat Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.